Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua, berarti sehat semuanya ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan apa? Berdoa, supaya kita belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bu Nuris ada tepuk anak hebat. Kalian tahu tepuk anak hebat gimana? Mari kita ikuti bersama-sama. Tepuk anak hebat. Anak hebat kalau belajar harus semangat. Matematika pasti bisa. Anak hebat. Yes, yes, yes. Oke, sudah semangat semuanya? Oke. Sekarang Bu Nuris mau tanya, kalian masih ingat gak pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali, kita belajar tentang tabel frekuensi. Sekarang kita akan belajar tentang diagram gambar, diagram batang vertikal, dan diagram batang horizontal. Apakah kalian pernah melihat ini? Ada yang tahu itu ada gambar apa saja? Yang pertama, ini adalah diagram batang vertikal. Kalau tangannya ke atas, itu namanya diagram batang vertikal. Kalau yang kedua, ini adalah diagram batang horizontal. Kalau tangannya ke samping, itu namanya diagram batang horizontal. Sedangkan kalau ada gambar dan ini ada kategori, biasanya ada makanan, hobi, atau yang lainnya, itu biasanya ada gambar atau gambar tangan anak ini menggambarkan satu siswa atau dua siswa. Itu namanya diagram gambar atau piktogram. Jadi sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti akan dibentuk dari 5 siswa. Sekarang boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Bu Nuris akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, di mana di dalam LKPD nanti kalian akan mencari sebuah hobi atau hobi dari teman-teman kalian. Itu nanti kalian tanyakan dan kalian tulis ke dalam LKPD dalam bentuk tabel frekuensi sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Habis itu nanti di sini kalian juga akan belajar membuat diagram gambar, diagram batang vertikal, dan diagram batang horizontal sesuai dengan data hobi yang sudah kalian temukan. Baik, Bu Nuris bagi ya. Bagaimana anak-anakku? Apakah sudah selesai mengumpulkan data hobi dan sudah kalian buat ke dalam tabel frekuensi? Hebat. Sekarang dari data yang sudah kalian kumpulkan, sekarang kalian amati sesuai yang ada di LKPD. Jadi di situ kalian mengamati dan menemukan sebuah konsep yang akan kalian terapkan dalam pembuatan diagram. Oke? Jadi untuk membuat diagram, kalian kan berbantuan Live Capture. Ini tinggal ketik yang ada di Google itu dengan Live Capture. Cari yang tulisan Live Capture, diklik. Keluar, terus kita scroll, di mana kita akan membuat diagram gambar dulu ya. Diagram gambar itu ada di sebelah sini. Nah, contohnya ini kalau kamu nanti mengubah, tinggal diklik yang bagian bawah. Contoh hobinya bersepeda, dihapus. Terus tinggal cari ini, mana yang ikon sepeda. Yang ini kita klik. Contoh, ini ada 2 orang yang suka hobinya bersepeda.
Terus ada lagi yang selanjutnya atau benang, itu ya. Kalau kalian sudah selesai, nanti tinggal di-save, disimpan dan diunduh. Untuk membuat diagram batang vertikal sama, contohnya itu sama. Tinggal mencari yang ada di sini. Contohnya seperti kita menggunakan diagram batang yang mana ya? Yang ini saja ya. Sama, tinggal mengisi di mana nanti hobinya ini dihapus saja. Kan kita cuma satu, bukan diagram yang punya batang dua. Dan mengganti yang bagian atas, yaitu apa? Berenang. Untuk judulnya tinggal klik title, terus ganti ini, hobi siswa kelas 5. Setelah sudah selesai, klik download dan disimpan. Untuk diagram horizontalnya juga sama, tinggal mencari di mana diagram horizontal ya. Diagram horizontal itu tadi yang gimana? Yang tidur atau yang miring ke samping, kalau tangannya ke samping. Ini tinggal sama, menyesuaikan. Kalau satu batang itu satu saja, tinggal klik saja Januari berenang, menyanyi. Judulnya tinggal scroll ke bawah, klik teks, kita klik title, ganti hobi anak kelas 5. Oke, apakah sudah paham semuanya? Nanti kalau tidak bisa, tinggal angkat tangan. Bu Nuris akan membantu kalian untuk mengaplikasikan Live Chart untuk menggunakan atau membuat diagram gambar batang vertikal dan batang horizontal. Silahkan dikerjakan. Sekarang kalian buka bagian tahap 4 di LKPD, di mana nanti kalian mengerjakan untuk mengetahui seberapa tahapan kalian itu mampu memahami materinya itu sampai mana. Jadi itu seperti kayak evaluasi mengerjakan itu, oke? Kalau sudah, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Apakah sudah selesai mengerjakan tahap yang 4? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2. Oke, beri aplaus semuanya. Wah, sangat bagus sekali presentasinya. Mereka sudah bagus memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Berikan aplaus semuanya. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada, berarti kalian sudah paham ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang Bu Nuris mau menguatkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang materi diagram gambar, diagram batang vertikal, dan diagram batang horizontal dengan berbantuan Live Chart. Di mana diagram gambar tadi yang apa? Diagram gambar itu biasanya menggunakan gambar yang dimana di sini sebelah satu kolom itu terdiri gambar dan satu kolomnya itu kategori. Sedangkan kalau diagram batang vertikal berarti kalau tangannya ke atas itu vertikal, berarti batangnya itu lurus. Kalau diagram batang horizontal berarti tangannya ke samping, itu namanya diagram batang horizontal. Apakah kalian sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa terus belajar. Jangan malas, apalagi sering main HP. Oke? Dipelajari untuk pertemuan selanjutnya adalah diagram batang ganda.
Cukup sekian dari Bu Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.